Sekolah SMK Negeri 7 Kendal. Saat ini saya mau bertanya-tanya sedikit tentang apa sih itu OSIS. Boleh disebutkan nama lengkap Anda dan menjabat apa di organisasi? Oke, perkenalkan nama saya Nurul Aulia, biasa dipanggil Najila. Saya mengikuti lembaga siswa yaitu organisasi siswa intrasekolah atau biasa kita sebut OSIS. Oke, apa jabatan atau peran Anda di dalam organisasi tersebut? Oke, di OSIS saya menjabat sebagai ketua OSIS periode 2024-2025. Bisa disebutkan struktur organisasi inti dalam OSIS? Oke, untuk struktur organisasi inti di OSIS yaitu ada ketua OSIS, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu adalah inti dari OSIS. Apa tujuan utama organisasi ini? Oke, di OSIS ini memiliki visi yaitu adalah menjadikan siswa-siswi SMK Negeri Kendal menjadi siswa-siswi yang humanis. Saya apa saja sih Kak program itu yang sudah dilaksanakan selama ini? Oke, untuk program kerja yang telah dilaksanakan periode ini yaitu yang pertama itu adalah Liga OSIS. Nah, Liga OSIS itu diikuti oleh siswa-siswi SMK Negeri Kendal kelas 10 dan kelas 11 dan berjalan selama 2 bulan. Oke, untuk program kedua yaitu ada program gelar karya sekaligus pasif. Jadi pada bulan Desember lalu 2024 kita mengadakan gelar karya tentang pasif. Nah, di situ kegiatannya ada pasif sebagai sarana menjelaskan dan gelar karya sebagai sarana memberikan ekspresi dari siswa-siswi yang berbeda akan dapat menampilkan karakter mereka dan mungkin skill mereka yang kita nggak ketahui. Untuk yang terakhir yaitu adalah proker radio siswa, di mana proker tersebut adalah proker mingguan yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa dan Rabu. Dan di situ proker tersebut itu adalah merupakan musik random sesuai request siswa-siswi. Dan itu bertujuan untuk agar lebih merefleksikan otak setelah ujian pembelajaran. Dan nantinya setelah masuk pembelajaran bisa lebih semakin biar nggak cukup ya. Oke, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi selama menjalankan program atau solusinya? Untuk tantangan dan kendala ya proker pasti kita akan melakukannya. Contohnya seperti ketika ada proker gelar karya, itu sebelum melakukan acaranya pasti kita menyusun proposal, terus rangkaian acara, dan di situ terkadang jam untuk organisasi dan jam pembelajaran itu sangat bentrok. Jadi terkadang kita itu ketinggalan pelajaran, tapi dengan hal tersebut cara solusinya yaitu adalah dengan kita menambah relasi antar kelas lain. Nah, jadi kan setiap OSIS kan antar kelas, nggak satu kelas doang. Dan itu kita mempunyai relasi yang luas. Jadi ketika kita ada salah satu pembelajaran yang ketinggalan, kita bisa minta informasi lebih lanjut ke kelas lain atau ke kelas kita untuk memberitahu pelajaran apa sih yang tadi dipelajari. Oke. Ini yang terakhir tentang organisasi. Apa sih yang manfaat yang Anda rasakan selama menjadi BPD di lembaga tersebut? Manfaat dari saya ikut organisasi itu pastinya dalam karakter diri saya. Karena di organisasi kita pasti butuh skill. Nah, di situ saya juga dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Dan di situ juga bisa melatih public speaking kita. Jadi kita juga kadang kita bentrok antara jam pembelajaran dan organisasi. Nah, jadi kita juga bisa belajar memanage waktu. Nah, bagaimana kita mengatur waktu antara pembelajaran dan organisasi.
yang kedua yaitu pastinya relasi. Kalau relasi di dalam sekolah, dalam OSIS juga pastinya dapat relasi dari berbagai kelas, berbagai angkatan. Dan jadi kita juga bisa menambah relasi antar luar sekolah. Dan saya juga mengikuti fokus masih sekedar pada OSIS. Dan di situ sangat bermanfaat banget buat menambah relasi, buat menambah wawasan. Dan di situ adalah manfaat dari kita itu. Sekarang lebih banyak teman media. Apa sih harapan untuk SMK Negeri Tegal ke depannya? Ya, untuk harapan saya untuk SMK Negeri Tegal itu adalah pastinya semoga menjadi sekolah yang lebih baik, lebih maju, dan semoga fasilitas yang ada di SMK Negeri Tegal semakin lengkap dan memadai. Apa harapan untuk OSIS baru SMK Negeri Tegal tahun 2025-2026? Harapan saya untuk OSIS baru periode 2025-2026 yaitu ya pastinya semoga menjadi lebih baik dan dapat menjalankan program-program yang lebih kreatif, lebih akademik, terus menjaga kekompakan dalam organisasi dan tentunya semoga adanya program tahun lalu, OSIS tahun lalu yaitu bisa menjadi motivasi dan inspirasi. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya dari Mbak Nasibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.